إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ختم الأنبياء والمرسلين قد أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى جاء أمر الله وظهر دينه ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ويا معشر المسلمين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Saudara-saudara kaum muslimin arsadanillah wa iyyakum, segala pujian serta rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini telah kita menyaksikan bersama sebuah suasana, sebuah pemandangan yang tentunya menyenangkan diri kita, yakni apa? Telah terhiasinya di sepanjang jalan-jalan protokol yang kita lewati, di lorong-lorong, di gang-gang, baik di kota maupun di perkampungan, suasana merah putih telah menghiasi negeri kita, pertanda bahwasanya telah sampai pada saat ini akan dilaksanakannya sebuah peringatan besar, sebuah peringatan yang menandakan lahirnya yang namanya Indonesia Merdeka. Kalau tidak salah, lusa pada hari Ahad, tepat pada tanggal 17 Agustus, kita sebagai bangsa Indonesia telah berusia 80 tahun. Maka olehnya itu, sebagai orang yang beriman mendengar firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kemerdekaan itu adalah sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sebuah nikmat wajib dan harus disyukuri agar Allah menambah nikmat-nikmat setelah itu. La in syakartum la zidannakum, dan menghindari hal-hal yang mengkhianati, yang menyelisih sang pemberi nikmat tersebut, agar kita tidak mendapatkan azab, tidak mendapatkan siksa setelah kita mendapatkan nikmat tersebut. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ancaman Allah yang maha kuasa, ancaman Allah yang maha mampu untuk melaksanakan ancamannya. Barang siapa jika kalian kufur kepada nikmat itu, ingatlah
inna adzabi lasyadid. Kata Allah, azabku sangatlah pedih. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi. Setelah nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebagai fitrah seorang manusia diutus untuk merdeka. Jiwa manusia itu ingin adalah merdeka. Selaras dengan misi para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka, yakni memerdekakan seluruh manusia dari penindasan, dari perbudakan. Karena Rasulullah SAW diutus litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim. Wahai Muhammad, aku telah turunkan kitab itu kepadamu. Tujuannya apa? Litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia, membebaskan manusia minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju ke cahaya. Begitu juga Allah mengutus Musa, an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. Allah berfirman kepada Musa bahwasanya dia diperintahkan untuk mengeluarkan manusia dari penindasan, dari kegelapan, dari kesyirikan, dari jahiliyah menuju kepada cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terbukti Nabi Ibrahim menentang penguasa ketika itu. Nabi Musa memerdekakan Bani Israel, menentang Fir'aun dengan jihadnya. Bahkan Rasulullah SAW, Nabi kita yang terakhir, memerdekakan umat ini dari penindasan Quraisy di Mekah dengan jalan berhijrah, kemudian bersatu, berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah dalam rangka untuk memerdekakan diri dari penindasan. Hadirin sidang rahimakumullah, pada tanggal 17 Agustus 1945 itulah Allah mengijabah tugas-tugas oleh penerus para rasulnya, para ulama, yang tentunya juga bekerja sama dengan semua elemen bangsa itu, dengan beraninya, dengan gagahnya, dengan mantapnya mengatakan, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berkat rahmat Allah. Rahmat itu artinya pertolongan, karena Allah mengasihi bangsa ini. Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kita terbayang seandainya kita hidup pada zaman itu. Di antara jamaah insya Allah masih ada yang ketika itu sudah dilahirkan ke dunia ini tahun 1945, yang berumur lebih 80 tahun mendengar, atau bahkan kalau mungkin domisili di Jakarta mungkin mengetahui ketika Bapak Soekarno, Bapak proklamator, didampingi dengan Muhammad Hatta memerdekakan, memproklamirkan, dan kemudian diakui oleh bangsa-bangsa. Maka ketika itulah bangsa kita terlepas daripada cengkeraman bangsa lain yang notabene adalah bangsa dari Eropa ataupun bangsa dari Asia Timur yang notabene itu adalah non-muslim, bukan beragama Islam. Dengan misi mereka mau menguasai bangsa ini, dan itulah namanya terjajah. Maka dengan semangat perjuangan para ulama yang meniru para nabi, mengobarkan jihad fisabilillah, dengan takbir-takbir mereka, bagaimana Jenderal Sudirman seorang santri, bagaimana Pangeran Diponegoro seorang santri, bagaimana yang paling fenomenal adalah Bung Tomo, seorang santri yang meneriakkan takbir Allahu Akbar, merdeka atau mati. Ketika itu sudah mengusir bangsa yang mau masuk kembali ke Indonesia yang sudah dinyatakan merdeka, ada lagi bangsa lain yang mau menduduki. Maka Bung Tomo berteriak-teriak dengan pidato yang pendek, teriakan takbir merdeka atau mati, berhasil diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mengusir bangsa penjajah itu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sekarang hidup di alam yang merdeka, di alam yang bebas.
Ketika dulu bangsa ini dalam menentukan hidupnya harus mengikuti bangsa penjajah, maka sekarang bangsa Indonesia itu sudah bisa mengikuti kemauannya bangsa ini sendiri. Apa yang kita harus berbuat sebagai orang yang beriman? Yakni bersyukur, karena itu adalah nikmat dan sudah dinyatakan secara benar dan sah oleh para penulis proklamasi itu dan penulis Undang-Undang Dasar 45. Berkat rahmat Allah, pertanda tokoh-tokoh negara ini adalah Muslim. Mungkinkah jika non-Muslim mengatakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa? Mereka adalah para ulama, para pejuang yang menginginkan bangsa ini bebas. Maka kita sekarang bagaimana menjadi anak cucu yang hidup di alam bebas, tidak lagi dicengkram oleh bangsa-bangsa yang lain. Kalau dulu kita dipekerjakan, orang tua kita, nenek kita, kakek kita dipekerjakan oleh mereka tanpa upah, diberi makan tidak layak, diberi pakaian tidak layak. Mungkin kalau punya kakek yang masih hidup sekarang bisa bagaimana menceritakan penderitaan mereka, bagaimana pakaian mereka, bagaimana makanan mereka, padahal mereka tiap hari dipaksa untuk bekerja. Maka itu terbebas, diperjuangkan oleh para pahlawan kita, para syuhada kita, para mujahidin kita. Maka kita bersyukur. Satu, rukun syukur itu mengakui bahwa itu adalah dari Allah semata. Fa minka hadaka la syarikalah. Ya Allah, itu adalah darimu semata. Itu atas pertolongan itu, dan itu sudah dinyatakan oleh pendiri bangsa ini di dalam pembukaan Undang-Undang 45. Tidak mengatakan, oh ini karena hebatnya ini, tapi serahkan semuanya itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyebut Allah dengan pujian, alhamdulillah, alhamdulillah. Walakal hamdu walakal syukru ya Allah, hanya padamu kami memuji dan hanya kepadamu kami berterima kasih ya Allah atas nikmat ini. Yang ketiga, yang paling menjadi kesempurnaan atau syukur itu adalah tasrafu ni'mah ala yuridu mu'tiha. Menggunakan nikmat kebebasan ini sesuai dengan yang diinginkan pemberinya. Yang kita sudah akui secara keyakinan bahwa pendirian Allah, kita sudah ucapkan alhamdulillah, maka kebebasan ini untuk apa? Itulah menjadi wujud syukur kita yang benar. Kalau untuk poya-poya, untuk maksiat, berarti kita tidak bersyukur atau justru kufur. Kalau ada oknum-oknum yang justru di alam bebas ini seenaknya mengambil uang rakyat, seenaknya korupsi, seenaknya membuat jabatan-jabatan itu sebagai tujuan dalam rangka untuk memperoleh kekayaan dalam kehidupannya, itu adalah para pengkhianat. Itu adalah orang-orang yang tidak bersyukur, yang oleh pendiri bangsa ini telah dikatakan kemerdekaan adalah pemberian Allah, pemberian Tuhan yang Maha Esa. Malah sekarang mengambil apa-apa yang di negeri ini mestinya diberikan kepada rakyat dalam rangka tujuannya yang luhur, yaitu mensejahterakan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kita dikatakan sebagai rakyat yang harus memperoleh keadilan sosial? Pajaknya dinaikin terus. Yang itu kadang-kadang justru mampir singgah pada oknum-oknum orang-orang yang ingin memperkaya dirinya sendiri. Wa'iyadzubillah. Jika ini tidak ada yang bergerak dalam rangka mencegah amar ma'ruf nahi munkar, tinggal menunggu saatnya. Sebagaimana negeri Sabah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala contoh, yaitu negeri yang tadinya subur, makmur, aman, tentram, memiliki kebun-kebun yang indah dan kebun-kebun yang subur, berbuah banyak dan mudah untuk memetiknya. Ketika mereka mengingkari, ketika mereka berpaling dari peringat Allah, maka Allah mengutus yang namanya banjir bandang, sehingga meluap dan membanjiri seluruh kebun-kebun itu. Dan apa yang terjadi setelah itu? Hilanglah kebun-kebun tadi itu, diganti dengan dua kebun yang tumbuh di sana berbuah pahit dan berduri, berupa sidr. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani Allah. Itulah tugas ataupun refleksi dalam kesyukuran kita dalam setiap kita mengingat bangsa ini
telah merdeka, yang diperjuangkan oleh para pahlawan, para syuhada, para mujahidin, dan orang-orang yang memperjuangkan negara ini. Maka sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, syukur adalah mengisinya dengan kebaikan-kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak diridhoi, jangan diisi dalam kemerdekaan, kebebasan ini. Itu justru malah menentang, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bebas mereka melakukan pekerjaan apa saja. Jangan bekerja kecuali yang diridhoi Allah, yang dihalalkan oleh Allah. Mensyukuri kebebasan. Kalau kita sekarang bebas, nggak ada penjajah, kita bekerja pada perkara-perkara yang haram, itu namanya mengkufuri nikmat Allah. Maka tinggal menunggu saja. Dalam hal ini saya berwasiat kepada saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, refleksi momentum yang kita akan peringati, yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, menelan biaya yang banyak. Akan tetapi jika itu tujuannya dalam rangka untuk bersenang-senang saja, tidak memiliki arti secara ukhrawi, secara iman, kita oleh itu mengkhianati apa yang dikatakan oleh para pendiri bangsa ini, yaitu bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi wa inna aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat, Allah wa iyyakum. Itulah tadi arti kemerdekaan secara zahir, yakni terbebasnya sebuah bangsa dari penindasan, dari penguasaan bangsa yang lain yang berimperialisme, berkolonialisme dalam sebuah bangsa. Ketika bangsa itu sudah pulang, maka sudah merdekalah bangsa itu. Akan tetapi kita kita sebagai seorang yang beriman, sebagai yang manusia, ada sebuah kemerdekaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ketika kita itu hanya bergantung, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu, itulah jiwa merdeka. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh seorang sahabat yang diutus menemui seorang jenderal dari Persia ketika itu, Jenderal Rustum, panglima perang Persia, ketika sebelum perang Qadisiyah, diutus pada mereka untuk mengajak berdamai kalau tidak mau perang dengan syarat-syarat Islam. Pembesar itu mengatakan, yang membuat kamu berani kayak demikian ini? Karena Rib'i bin Amir namanya itu masuk ke dalam tempat kehormatannya Rustum, kudanya tidak diikat, masuk dengan kuda. Tombaknya ditancap-tancapkan di permadani. Kok bisa berani kamu begini? Maka Rib'i bin Amir mengatakan, ketahuilah, kami ini dulu hina, kemudian Allah memulihkan dengan Islam. Kemudian dia mengatakan, Allahumma ba'athna linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min dhiqid dunya ila sa'atiha wa min jawril adyan ila adlil Islam. Kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam ini untuk apa? Memerdekakan, mengeluarkan manusia atau hamba yang beribadah kepada selain Allah. Hamba beribadah kepada hamba. Dan kami diutus dalam rangka untuk membuat dunia yang sempit ini menjadi luas, karena akan menuju negeri yang luas, yaitu akhirat. Dan yang ketiga, kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerdekakan
kezaliman daripada penguasa-penguasa yang zalim dari agama-agama selain Islam ila adlil Islam, menuju keadilan Islam, sehingga itulah disebut dengan kemerdekaan, disebut merdeka. Jika hanya bergantung kepada Allah, kita tidak bergantung pada selain Allah, itulah jiwa yang merdeka, yang itu harus kita miliki secara pribadi seorang beriman. Jika kalian mentaati sesuatu, lihatlah apakah itu taat kepada Allah atau tidak. Jangan sampai taat itu kepada selain Allah. Lihatlah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dengan itulah jiwa kita merdeka. Karena apa? Tidak terpengaruh, tidak tertekan. Nah, pun keadaannya jiwa merdeka itu ditekan dalam keadaan fisik di dunia, tetapi jika hatinya bergantung pada Allah, itulah jiwa yang merdeka. Yang terakhir, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita merdeka. Tetapi di ujung sana ada bangsa yang seiman dengan kita, yang sampai sekarang zaman modern ini tidak memiliki kemerdekaan, yaitu saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita khususnya di Gaza, masih terjajah dengan kolonialisme modern. Maka jangan lupa dalam rangka untuk itu mendukung, mendoakan, menginfakkan untuk bagaimana mereka bisa merdeka seperti kita. Semoga mereka yang syahid, semoga mereka yang meninggal itu akan mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berjuang semoga dimenangkan oleh Allah. Dan yang menjadi musuhnya semoga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehancur-hancurnya. Mereka belum memiliki kemerdekaan seperti kita, maka kita harus mendukung, minimal kita mendoakan. Ingat bagaimana sekarang mereka itu sudah tidak tahan, kita tidak kuasa melihat berita, melihat video, enggak kuasa. Kita enggak tahan melihat mereka, bagaimana anak-anak, orang-orang tua, bagaimana bayi-bayi di sana. Akan tetapi ketahuilah itu sudah berlalu pada zaman yang lalu. Orang beriman itu diuji dengan sebuah ujian-ujian yang berat itu, dan mereka tetap beriman. Mereka adalah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu marilah kita berdoa, dan pada hari Jumat itu berjalan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal hannanul mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warham kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur al-ikhwan al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurhum wa thabbit aqdamahum wansurhum ala aduwika wa aduwwihim ya rabbal alamin. Allahumma ahlik al-kafarata wal musyrikin min al-yahudi suhyun. Allahumma ahlikum wa damirhum tadmira ya azizul jabbar ya qawiyamad din ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.